karya, dan lainnya. Tim Liputan Berita 1. Dan berusaha untuk membahas hal ini lebih lanjut telah tergabung secara virtual sejumlah narasumber. Ada Ketua MAKI, Mas Boyamin Saiman, kemudian bergabung juga Wakil Ketua Umum Projo, Freddy Alex Damanik, lalu Ketua DPP PSI Bidang Komunikasi Publik, Bang Faldo Maldini, serta bergabung juga Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia, Pak Joko Setiawarno. Selamat malam, Bapak-Bapak. Malam. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sebelumnya sudah meluangkan waktu untuk kami di Berita Satu Utama. Pertama saya ingin langsung ke Mas Boyamin dulu dari MAKI. Mas Boyamin, saya ingin langsung meminta pandangan dari MAKI. Seperti apa Anda melihat hal ini? Proyek WUS. Kemarin kita membicarakan mengenai utang yang membengkak, begitu saat ini tengah diselidiki oleh KPK. Bagaimana MAKI melihat hal ini? Ya, kita hormati proses ini karena masyarakat juga sedang menunggu apa yang akan dilakukan KPK. Dan proses-proses itu jangan dibentur-benturkan dengan apapun, bahwa ini politik atau apa. Kita beri kesempatan KPK. Dan kemarin karena ada polemik Pak Mahfud itu melapor atau tidak segala macam, maka dari pihak kami kemarin membuat laporan resmi yang isinya ya masih rahasia, biar memberikan data tambahan kepada KPK menyangkut dugaan konstruksi yang tidak sesuai spesifikasi misalnya. Ya kita serahkan aja kepada KPK untuk mendalaminya. Dan sebenarnya ini kan KPK punya tugas mulia untuk memverifikasi apakah ini ada dugaan korupsi atau tidak. Sehingga kalau nanti dari hasil KPK itu tidak ada korupsi, ya semua clear, tidak ada masalah misalnya. Tapi isu utama itu kan menyangkut dugaan markup harga. Perbandingannya apa? Nah, macam-macam. Masyarakat ada yang mengatakan berbandingan dengan Arab Saudi. Nah, itu dikatakan ada yang ngomong membantah. Loh, Arab Saudi kan tidak pembebasan lahan, gurun. Oh, ini kan berbandingan konstruksinya, bukan keseluruhannya. Nyatanya memang berbeda jauh. Kali lipat untuk konstruksi, gitu, misalnya. Ya kita serahkan pada KPK, ada nggak markup harga. Perbandingan. KPK mengatakan bahwa penyelidikan kasus ini, Mas Boyamin, KPK mengatakan penyelidikan kasus ini telah dimulai sejak awal Januari, awal 2025 maksud saya. Artinya sudah cukup lama begitu ya penyelidikan kasus ini. Bagaimana melihat hal ini? Apakah memang ini dilakukan secara diam-diam saja atau bagaimana sebenarnya prosesnya? Ya KPK selama ini juga begitu sering. Dulu misalnya pengalaman saya kasus EKTP itu jauh sebelum dipublikasikan penetapan tersangka dan sebagainya, bahkan 2 tahun sebelumnya dalam kasus EKTP itu bagaimana teman-teman itu datang ke Jogja menemui pihak-pihak terkait, menteri sebelumnya segala macam, itu saya tahu persis. Jadi dan KPK saya yakin juga dalam kasus WUS ini sudah mendalami, menelaah sehingga menaikkan ke penyelidikan. Baik. Kalau tidak ada hal-hal yang signifikan, KPK nggak akan berani menaikkan penyelidikan. Ya kita tunggu, semua kita hormati begitu. Saya masih. Artinya sampai ke tahap penyelidikan, artinya ada hal-hal signifikan. Anda menciumnya di situ, Mas Boyamin. Ya, karena gini, penyelidikan yang dilakukan KPK itu sebenarnya kalau bahasa konten KUHAP itu sudah serasa penyidikan. Karena sudah berat setengah upaya paksa, misalnya memblokir rekening, melakukan berbagai kegiatan yang lain yang itu sebenarnya sudah tahap penyidikan kalau bicara KUHAP. Jadi mudah-mudahan lah apa yang ditemukan KPK itu bisa didalami. Misalnya ada informasi konstruksi timbunan yang di bawah rel. Apakah itu betul-betul pilihan ya, istilahnya timbunan pilihan, pasir dan batu campuran yang agregatnya memenuhi syarat semua, ataukah ada campuran tanah? Nah, itu nanti yang akan didalami untuk memastikan dua hal itu, dugaan markup secara keseluruhan dan juga dugaan penurunan spesifikasi. Baik. Nah, itulah yang mudah-mudahan oleh KPK sudah ditemukan hal-hal yang signifikan sehingga dinaikkan penyelidikan. Tapi bahwa juga bukan kiamat untuk dugaan-dugaan ini sudah pasti nanti korupsi, enggak juga. Karena toh KPK juga berwenang sekarang menghentikan level yang lebih tinggi yaitu penyidikan. Tapi
KPK tidak akan gegabah kalau ini tidak ada hal-hal yang signifikan, ya cukup di pengaduan masyarakat, telaah cukup, tidak dinaikkan ke penyelidikan. Nah, kita bisa berharap ini ada hal-hal yang bisa dilakukan KPK untuk membenahi, dan jangan kemudian melihatnya ini bahasa KPK akan memenjarakan orang, tapi bisa aja nanti ada rekomendasi untuk menyatakan ini ada markup untuk dipotong dari sisi hutangnya misalnya. Kalau kemarin dianggap 118 triliun, misalnya ini terjadi markup, terus dinyatakan makamnya 10 triliun, ya berarti kan kita bisa mengurangi membayar hutang itu. Gitu. Baik, sekarang saya ini ke Projo, Pak Freddy. Pak Freddy, langsung saja tanggapan Anda terkait dengan Uus saat ini diselidiki oleh KPK. Iya, terima kasih. Prinsipnya kita sama dengan Bang Yamin, ya kita sepakat ya pemberantasan korupsi itu harus kita dukung, ya kita dukung KPK dalam proses penyelidikan ini. Ya silakan dari awal ini bagaimana kajiannya, bagaimana pembangunannya, segala macam sampai saat ini silakan aja kita dukung. Projo tentu dukung proses penyelidikan tersebut. Tapi gini, yang perlu kita sampaikan kepada publik, ya, itu kalau KPK kerjanya udah semua publik tahu, kerjanya pasti standar lah, pasti akan melakukan audit investigasi, audit kinerja, audit keuangan ya terhadap bus ini. Tapi publik juga harus tahu bahwa bus ini bukan proyek kecil, bukan proyek asal-asalan, bukan proyek personal Pak Jokowi, tapi ini adalah keputusan negara dibahas secara formal, ya, melibatkan DPR, melibatkan pemerintah, disetujui sebagai PSN. Jadi ini masyarakat juga harus paham bahwa ini bukan proyek yang bisnis biasa. Jadi seperti bisnis seperti bisnis gorengan yang hariannya menghitung keuntungan labanya berapa, kan begitu ya. Jadi bisnis negara itu bukan bertindak seperti bisnis gorengan seperti itu yang saya katakan. Jadi publik juga harus mempunyai kesadaran bahwa pembangunan infrastruktur seperti ini memang negara logika bekerjanya ya seperti saya bilang tidak seperti bisnis gorengan tadi, tetapi memang ada. Pak Jokowi sudah menyampaikan ada kepentingan sosial di situ, ada visi di situ, ya ada transformasi peradaban, ada teknologi yang begitu luar biasa di situ, ada tujuan-tujuan pemerataan ekonomi, ada pertumbuhan ekonomi baru di situ, ada emisi karbon di situ. Jadi tidak sesederhana itu. Tetapi silakan kita dukung KPK melakukan audit ya terhadap melakukan penyelidikan terhadap bus ini. Jadi kita juga tidak menutup mata, bisa saja di dalam proses pelaksanaannya bisa jadi terjadi penyimpangan, termasuk pelanggaran hukum, korupsi di situ, markup segala macam, bisa jadi. Kita tidak menutup mata dan kita dukung itu, karena apalagi ada misalnya rencana akan melanjutkan ke Surabaya, tentu kita sepakat selesaikan dulu ini, maksudnya selesaikan dulu ini secara bisnis. Baik. Ya secara bisnis kan sebetulnya restruk itu biasa, Jadi Pak tadi disampaikan dan antara Pak Doni bahwa memang Cina sudah menawarkan akan melakukan tenornya diperpanjang, artinya restruk di situ ya. Pemerintah mungkin akan membicarakan bunganya juga, kurs tadi juga dibicarakan. Jadi secara bisnis ya menurut saya biasa saja hal-hal seperti itu. Ya silakan. Baik. Kalau mengenai utang, Pak Freddy, kalau mengenai utang artinya ini hal biasa saja untuk dalam hal bisnis to bisnis begitu ya. Tapi untuk dugaan markup tadi, tentu teman-teman Projo tidak menutup mata juga ya tentang hal ini ya. Ya, kita tidak menutup mata. Silakan diselidiki, silakan dan kita mendukung kalau memang ada markup di situ. Kita dukung sikat itu para koruptor yang telah
perusahaan negaranya, termasuk di WUS. Kita juga sepakat di situ, Mas. Baik, baik. Saya ingin ke Bang Faldo dari PSI. Bang Faldo, saya ingin meminta pandangan Anda, Bang Faldo, berkaitan dengan perjalanan pembangunan infrastruktur besar ini ya, WUS Jakarta, Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Mulai dari perkara hutang, kemudian ada perkara dugaan markup yang sedang diselidiki oleh KPK saat ini. Bagaimana Anda melihat proyek ini, Bang Faldo? Ya, pertama terkait korupsi, PSI sangat melawan hal tersebut sesuai dengan DNA kami. Tapi yang tidak boleh kita lupa bahwa ini juga tidak hanya soal dugaan korupsi yang mengemuka, tapi juga soal isu governance. Oke. Bang Faldo. Bang Faldo, apakah Anda masih bersama kami? Suara Anda tidak terdengar dari sini. Baik, nampaknya kami mengalami kendala komunikasi dengan Bang Faldo. Saya ingin ke Pak Joko dari MTI. Pak Joko, saya ingin langsung meminta komentar Anda berkaitan dengan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung WUS ini. Mulai dari perkara hutang, kemudian saat ini KPK melakukan penyelidikan, adanya dugaan markup di sana. Bagaimana Anda melihat proyek ini? Ya, yang pertama mungkin kita mencoba melihat apakah pembangunan kereta cepat itu suatu keinginan atau kebutuhan. Oke. Nah, tentunya ini hal yang berbeda. Ya, pemimpin punya keinginan, meskipun itu bukan kebutuhan sebenarnya. Ya. Yang kedua, kereta cepat Indonesia itu berbeda dengan kereta cepat di banyak negara. Semua negara kereta cepat itu berada di pusat kota, menuju ke pusat kota juga. Sementara kereta cepat di Indonesia itu dari pinggir kota menuju pinggir kota. Ya. Berikutnya, kereta cepat itu kalau beroperasi tentunya dia akan mengalihkan pengguna pesawat udara. Nah, sementara Jakarta-Bandung nggak ada pesawat udaranya, makanya jangan mengherankan jika ini terjadi perpindahan pengguna kereta argo parahyangan ke sebagian menggunakan kereta cepat. Ya, tetapi kalau modal lainnya masih tetap lah, travel masih tetap berjalan, jalan tol juga tetap ramai, bahkan bangun jalan tol yang tipe kedua, ya, tipe kedua. Yang keempat itu adalah masalah biaya. Ini sebagai contoh kereta cepat ini operator katakanlah, ya, masuk dalam bisnis. Beda halnya ketika Cina maunya membangun kereta cepat, mereka hanya membiayakan konstruksinya, sementara pembebasan lahan, kemudian pembangunan stasiun atau akses ke perkotaan, ya, ada angkutan dan sebagainya, itu ditanggung oleh negara. Nah, kereta cepat ini yang Indonesia ini penanggung semuanya. Bahkan ada Pemda pada saat itu ketika dimintakan membuat akses angkutan umum, meminta perusahaan yang menyelenggarakan kereta cepat itu agar membangun akses angkutan umum di daerahnya. Jadi kan bukan sudah konteksnya lagi. Nah, inilah menjadi membedakannya dengan pembangunan di lainnya. Kemudian masalah konsesi. Kalau kita bandingkan, jalan tol itu sekarang hanya bangun jalannya saja, prasarannya, itu konsesinya sudah 50 tahun. Nah, kereta cepat tentunya lebih dari itu, apalagi dia membangun kereta, prasarana dan sarananya tentunya akan lebih besar. Sebagai pembanding saja, ya, kalau kita melihat masa lalu ketika membangun kereta api di Indonesia, itu konsesinya rata-rata mendekati 100 tahun. Bahkan Indonesia sudah merdeka itu masih ada konsesinya. Bahkan itu juga tidak penghilang terakhir 2009. Nah, inilah punya periode yang panjang. Dan tidak bisa tidak kalau membangun umpamanya ini langsung untung nggak bisa. Ya seperti tadi sekarang jalan tol dia butuh waktu. Makanya ini perlu pemahaman. Persoalannya dan tidak nanti kita bisa dihitung kembali ya, sejauh mana pembangunan itu memakan dia sebesar itu. Tadi saya katakan membedakannya adalah persoalan pembebasan lahan. Apalagi Jakarta-Bandung itu dia melewati jalur-jalur yang cukup mahal lah, harus bangun terowongan ya. Kemudian teknologi juga
cukup besar, cukup tinggi. Nah ini menjadi dia lebih mahalnya di situ. Berbeda kalau tadinya membangun di Saudi Arabia, kan tidak ada terowongan, jalannya lurus, Pak Joko, ya, tidak ada berbelahan. Artinya apakah Anda memenangkan ada sedikit kesalahan atau kekeliruan hitung-hitungan pembangunan WUSH ini, sehingga Anda mengatakan ada sejumlah perbedaan tadi ketika misalnya kita bandingkan dengan proyek di luar negeri? Sebenarnya bukan kesalahan perhitungan ya, kalau kesalahan nanti bisa dilihat, tetapi beban yang ditanggung oleh perusahaan yang membangun ini. Oke. Ya, jadi bebas lahan itu bukan pemerintah, tapi oleh yang membangun ini. Ya itu menjadi per kilometer menjadi lebih besar. Memang kalau membangun kereta itu mahal lah ya. Contohnya kalau membangun kereta layang, ya flyover itu sekarang sudah 500 miliar, ya. Jadi sudah sampai masih 500 miliar lah, ya, 0,5 triliun per kilometernya. Belum lagi kalau MRT lebih mahal lagi. Jadi memang ini tidak murah kalau membangun perkeretaapian. Gitu. Bagaimana dengan adanya dugaan markup, Pak Joko? Ini kalau kita mendengar informasi yang beredar begitu ya, ada markup sampai 3 kali lipat yang terjadi pada proyek ini. Apakah ini hal yang kerap terjadi pada proyek-proyek besar seperti ini, Pak Joko? Ya, kalau markup saya kira nanti biar dihitung kembali ya sejauh mana. Tapi kalau kami melihat kenapa itu mahal, karena memasukkan unsur pembebasan lahan. Ya, kemudian membangun tadi ada nggak tahu 13 terowongan ya, itu juga mahal. Beda kan kalau membangun at grade ya, tidak ada terowongan atau tidak ada yang layang, jauh lebih murah. Baik. Gitu. Baik, saya ingin kembali ke Bang Faldo, nampaknya sudah terhubung dengan kami. Bang Faldo, apakah kita sudah terhubung? Ya. Baik, Bang Faldo silakan jika ingin Anda melanjutkan pernyataan Anda tadi, silakan. Ya, harus ditegaskan bahwa kereta cepat itu memang soal isu korupsinya kita serahkan kepada KPK untuk kita sama-sama sepakat untuk pemberantasan korupsi. Itu juga terkait isu governance sebenarnya. Memang kalau ada pertanyaan publik soal pembiayaan yang sudah disampaikan oleh narasumber sebelumnya, kami kira itu wajar. Tapi jangan lompat ke kata korupsi sebelum ada temuan hukum. Apa? Karena kita bicara soal status proyeknya atau pekerjaannya sudah B2B. Nah, B2B itu kan sebenarnya bukan APBN. Nah, sini resiko untuk pembiayaan itu diambil buat konsorsium itu, bukan uang negara sih. Namun, memang transparansi juga penting. Karena biasanya kalau kita bicara saya itu adalah tata kelolanya sudah sesuai atau tidak, pembangunannya sudah sesuai atau tidak. Nah, tapi jangan sampai di framing ini sebagai kerugian negara. Tidak. Periksa soal kelembagaan deh. Kan ini juga melupakan transisi 3 kepemimpinan presiden, dan bahkan proyek ini juga lahir jauh sebelum pemerintahan yang sekarang. Pemerintahan Pak Prabowo kan justru membuat ini lebih jauh ke Surabaya. Nah, tanya kan revisi catatan dari pekerjaan sebelumnya. Intinya, transparansi itu penting, wajib, tapi ada bukti bukan masa dilakukan pemerintah ya tentunya lah penindakan atau penjagalan. Tentunya untuk publik yang bertanya ya tidak saja, bukan pakai prasangka gitu. Baik, saya ingin kembali ke Mas Boyamin. Mas Boyamin, ya, Anda melihat penyelidikan yang dilakukan oleh KPK ini, apakah ini akan menjadi hal yang rumit menurut Anda? Enggak juga. Karena gini loh, KPK misalnya saya nyontohkan waktu menangani EKTP, itu materialnya berapa sih? Negara misalnya harus membayar 12.000. Setelah dilacak ternyata itu bahannya nggak sampai 3.000 gitu. Sehingga dugaan selisihnya misalnya begitu. Gitu. Jadi yang barang EKTP kita itu loh, misalnya plastiknya itu bahannya berapa, hologramnya berapa,
terus chipnya berapa, ketahuan. Apalagi ini proyek yang sudah proyek bangunan gitu. Artinya relnya, timbunannya, juga keretanya itu sendiri, itu gampang kalau mau dilacak harga yang terbentuk berapa sih? Gitu. Jadi mudah, ini apakah ada dugaan makap atau tidak ketahuan di situ. Gitu. Jadi dari bahannya, kayak bangunan misalnya, semennya habis berapa, tenaga kerjanya berapa, besinya berapa, itu akan ketahuan, bisa dihitung. Itu kita sudah sangat jauh maju itu melakukan audit dan nanti diserahkan kepada BPK maupun BPKP misalnya dengan bahan-bahan yang ada. Jadi nggak susah untuk menghitung bahwa ini harusnya harganya berapa dan kemudian harusnya juga kalau kelebihan berarti maaf, kalau wajar ya sudah gitu. Tapi kalau KPK sudah penyelidikan itu kan untuk menuju ke sana, untuk melakukan audit ujungnya gitu. Audit secara keseluruhan termasuk audit konstruksi. Nah, itu nanti akan ketahuan tenaga kerjanya berapa, urukannya berapa, relnya itu berapa, itu dan stasiunnya itu kalau bangun berapa, akan ketahuan semua di situ. Sehingga kalau ini nanti KPK bisa menemukan dugaan makap kan malah menguntungkan kita semua. Seperti yang saya katakan tadi, misalnya kita membayar hutangnya itu 118 triliun, ternyata ini cukup dengan 100 triliun karena ada dugaan makap. Tapi kalau tidak ya sudah, memang kita bayar utang itu, nggak mungkin kita juga menolak itu. Tapi ada solusi, misalnya kalau saya orang hukum bisa di kebangkrutan, kepailitan, terus dilelang, misalnya nanti pemilik baru bisa juga begitu. Jadi ini banyak hal yang istilahnya opsi-opsi yang akan ke depan bisa dilakukan. Tapi ini kita fokus ke penyelidikan KPK, kita dorong. Misalnya seperti dugaan ada timbunannya itu penurunan spesifikasi, tidak pilih istilahnya timbunan terpilih, istilah konstruksinya begitu. Nanti akan gampang itu bisa dinilai. Dan siapa pelakunya? Nah, pelakunya belum tentu ini bisa jadi hanya mandor yang nakal, ya, atau subkon yang nakal, atau pemborongnya yang nakal. Karena sebenarnya proyek ini dagingnya itu kan di kontraktornya. Kalau manajemen pengelolaannya itu susah untuk mendapatkan untung, memang ya kita akui bisa jadi selamanya tidak akan pernah untung ya, tapi tidak apa-apa. Tapi itu kan kita memang betul tidak bicara uang-uang. Misalnya kereta api bandara ke Manggarai, itu kan saya yakin juga tidak untung, sampai kan kita memang membutuhkan itu karena kita macet dan lain sebagainya. Jadi ini sesuatu yang memang sudah kita butuhkan, seperti BTS Kominfo. Itu kan untuk menjangkau daerah-daerah terpencil. Kalau hitungan bisnis ya tidak mungkin untung. Tapi kan proyeknya yang dikorupsi dari 10 triliun ternyata yang dikorupsi 8 triliun. Diajar oleh Kejaksaan Agung. Maka kemudian bisa ditekan lagi sehingga dari perampasan dan uang pengganti maka bisa dipakai untuk kegiatan yang lain. Itu aja Mas, Pak Said. Oke. Baik, kita akan tunggu seperti apa nanti proses yang sedang berjalan di KPK saat ini ya. Harusnya ya, tidak seperti yang lain Mas Said. Ini kan kita juga sudah melaporkan resmi dugaan-dugaan itu. Nanti kalau perkaranya mangkrak atau berdasarkan pemahaman kita itu ada dugaan dan kemudian KPK tidak, kita uji ke pengadilan dengan gugatan pra-peradilan. Bisa dikabulkan hakim, bisa ditolak karena KPK benar misalnya, atau nanti dikabulkan karena KPK tidak benar. Kita kan sifatnya mengawal KPK di situ, Mas Said. Harusnya ini tidak akan menjadi hal yang sulit ya, Mas Boyamin. Terima kasih banyak. Sayang sekali waktu kita terbatas. Terima kasih banyak Bapak, Bang Faldo, Pak Freddy, Pak Joko, Mas Boyamin sudah meluangkan waktu untuk kami memberikan pandangan. Selamat malam. Malam.